Pemirsa Intens Investigasi. Baru-baru ini, kabar terkait Leon Dosan, terduga pelaku penganiayaan terhadap sang kekasih Rinoa Aurora Senduk, hingga babak belur dan lebam-lebam, sukses bikin geger publik. Bahkan, semua media yang memberitakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Leon Dosan itu pun kini diburu oleh warganet, hingga berita ini pun trending dan viral. Mengingat kasus ini begitu berat, apalagi soal kekerasan fisik, lantas seperti apa Ibunda Rinoa yang mengaku tidak terima hingga memilih jalur hukum dengan melaporkan Leon Dosan, putra dari Willy Dosan itu ke Polda Metro Jaya. Benarkah lantaran kecewa dengan Leon Dosan yang tidak bisa menjaga Rinoa sebagai kekasihnya hingga malah dianiaya, dan Leon pun yang sok jagoan menantang aparat kepolisian? Hal itulah yang membuat Ibunda Rinoa pun memilih jalur hukum. Dari perkembangan kasus dugaan penganiayaan ini, Leon Dosan pun dikabarkan telah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Rinoa Aurora per tanggal 8 November 2023 lalu. Lantas, seperti apa tanggapan dari pihak Polda Metro Jaya yang membenarkan adanya laporan yang dilayangkan oleh Rinoa? Dan seperti apa pula masyarakat yang mengaku geram hingga berharap pelaku kekerasan pada perempuan bisa diberi efek jera dan dihukum seberat-beratnya. Dan bagaimana pula sebelum kasus penganiayaan ini pun mencuat, Leon Dosan yang memperlihatkan isi dalam kamar pribadinya, dari koleksi jaket hingga menunjukkan ruangan favorit tempat Leon latihan bela diri. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari aktor muda Leon Dosan yang diduga menganiaya sang kekasih Rinoa Aurora Senduk. Ya, dunia entertainment pun lagi-lagi bikin geger publik terkait salah seorang selebritis yang melakukan kekerasan fisik pada kekasihnya. Tak main-main, dalam kasus yang dilakukan Leon Dosan ini juga cukup memprihatinkan. Lantaran dari video yang kini viral di media sosial, Leon Dosan tidak hanya diduga menganiaya kekasihnya, tapi juga tampil sok jagoan dengan menantang pihak kepolisian. Melihat anak perempuannya dibuat menangis hingga mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Leon, ibunda dari Rinoa yang dihubungi oleh tim Intens Investigasi via Zoom itu pun mengaku geram dan tidak terima hingga mengecam perbuatan dari Leon Dosan. Jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir.
Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Artis asal Manado ini viral kena kasus penganiayaan pacarnya. Nggak apa-apa, nggak takut. Oh, mau dilaporin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akuin saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Ditanya, Noah gimana itu, badannya sakit nggak? Iya mas, sakit. Jadi ada luka, terus udah lebam-lebam badannya. Oh, Leon mukul adek. Leon narik saya, sampai tangan saya biru. Emang dia nggak mukul yang cara langsung mukulin gitu, ditonjok enggak, tapi ditarik-tarik caranya, tapi biru akhirnya. Iya, makanya papanya kan sebenarnya udah nganggap adek anak gitu loh, udah deket banget katanya, udah setahun, udah kayak anak saya. Tapi Leon memang kan namanya anak muda labil ini, tahu kenapa jadi ribut melulu gitu. Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Yang setahu saya itu 2 kali. Jadi Rinoa tuh melapor ke saya udah 2 kali. Jadi pada saat yang pertama, terus yang kedua, padahal yang pertama udah berjanji nggak akan ngulangin lagi. Terus yang kedua yang kemarin tanggal 8 itu. Jadi kejadiannya jam 4 subuh. Jam 4 subuh, si Leon datang ke tempat kosannya Rinoa. Nah, padahal Rinoa itu kan harus ada akses kalau mau naik ke atas, ke kamarnya harus pakai akses, tapi tiba-tiba si Leon udah ada di depan kamar Rinoa, di pintu kamarnya udah dikedor-kedor begitu, terus teriak-teriak manggil-manggil Rinoa. Akhirnya Rinoa keluar dan Noah ajak Leon turun ke lobi untuk ngobrol di lobi. Nah, pada saat itu terjadilah cekcok. Nah, pada saat itu ada lebam-lebam di badannya Rinoa. Katanya ya tarik-menarik atau apa, nggak tahu juga sih. Pokoknya badan Rinoa udah biru-biru. Jadi Leon kayak keberatan gitu. Jadi Rinoanya lari ke toilet. Kemudian si Leon itu menurut Rinoa mengejar dia. Nah, saat itu kan pintu toilet itu ditutup sama Rinoa. Nah, si Leon itu ternyata naik ke atas dan melihat ke bawah seperti yang ada dalam foto yang tersebar itu gitu. Jadi si Leon nengok dari atas ke bawah, jagain Rinoa gitu. Ketemu Bu Betarianya ada nggak ya di rumah? Kalau sih gimana sih, tadi kalau kita dapat informasinya Bu Betanya berapa hari ini nggak di rumah. Jadi kita juga kurang tahu kalau Bu Betanya di mana ya. Karena kita juga kan baru lihat masuk malam ini, jadi kemungkinan tahu apa dia di luar atau di mana itu ya kita juga nggak tahu karena nggak ada atensi juga, ada informasi dari beliau. Oke. Berarti dari hari apa Pak udah nggak di rumah? Dari info yang Bapak terima mungkin. Dari kemarin sih, karena dari kemarin tuh memang nggak kelihatan. Makanya. Udah ada seminggu belum Pak mungkin? Kemarin sih nggak masuk bulan. Kalau kalau si Leon dosennya kelihatan nggak Pak? Mungkin lewat gitu atau seperti apa? Saya kurang tahu kalau masalah Mas Leonnya ya, Mas Leonnya. Tapi sempat ngeliat juga nggak?
pernah ada sini ke rumah bundanya, tapi kalau udah buat tinggal sini saya kurang tahu. Siapa tuh Pak? Pernah lihatnya? Udah mau? Terakhir aja. Sih 2 minggu lalu apa itu. Udah lumayan lama. Kalau keluarga di rumahnya mungkin lewat sini masuk, mungkin maksudnya masih pulang gitu dalam waktu semingguan kira-kira. Nggak tahu juga sih. Oh, nggak perhatiin. Selain sini mana Pak rumahnya Pak? Apa? Rumah Bunda. Selain sini, selain di Kurang tahu juga kita bawa rumahnya. Karena kita tahunya cuma bunda tinggal sini sih. Ya. Berarti nggak tahu juga ya Bisa infonya. tahu infonya. Ya, dari video yang kini tengah viral, Rinoa Aurora terlihat tengah menangis sesegukan ketika dalam tekanan Leon. Namun, meski Rinoa dalam posisi yang tersakiti, dirinya pun nampak merekam perbuatan kasar kekasihnya itu yang terlihat memaksanya masuk ke dalam sebuah mobil. Mengetahui sikap kasar Leon kepada Rinoa, hingga badan Rinoa pun lebam. Ibunda Rinoa pun tidak ada ampun. Hingga akhirnya memilih untuk melaporkan Leon yang tidak lain adalah putra dari aktor laga Willy Dawson itu ke pihak kepolisian. Dugaan penganiayaan terhadap anak saya. Tante sudah ada komunikasi kan dengan Leon Dawson sendiri? Apa Leon Dawson sudah minta maaf atau gimana secara pribadi Tante? Secara pribadi dia sudah minta maaf. Katanya dia sayang sama Rinoa. Ya tadi Pak Willy Dawson telepon. Terus mamanya Leon juga, Ibu Betaria telepon. Mereka juga yang mengakuin lah bahwa Leon salah gitu. Tapi ya kita juga kan sebagai orang tua resah juga kan. Soalnya Leon suka datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah ada. Saya takutnya juga ya gimana ya, tiba-tiba badan Noah juga ditarik-tarik begitu gitu. Jadi kita harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu. Sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, badannya udah lebam-lebam seperti itu. Iya, sekarang Noah lagi sementara di BAP. Saya kan posisinya lagi di Manado. Nah, Noah didampingi sama kuasa hukum di sana. Ada kuasa hukum yang mendampingin Rinoa. Saya nanti akan ke Jakarta, akan mendampingi langsung Rinoa. Saya juga sebagai pengacara. Kebetulan juga saya sebagai pengacara. Tapi karena saya ada di sini, jadi yang mendampingi, ada yang di sana juga mendampingi teman saya. Sang ibu pun mengaku sangat sakit hati ketika mengetahui putrinya diperlakukan sangat kejam oleh Leon Dawson. Orang tua mana yang tidak sedih dan marah ketika anaknya mendapatkan kekerasan fisik? Tak hanya mendapatkan kekerasan secara verbal saja, dalam kasus Leon Dawson ini, kekerasan fisik yang membuat badan menjadi babak belur menjadi sebuah hal yang patut dikecam. Hingga jalur hukum pun adalah hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan fisik. Dan itulah yang kini dirasakan oleh Ibunda Rinoa, di mana mengaku sakit hati ketika mengetahui putrinya diperlakukan sangat kejam oleh Leon Dawson. Ya sebagai orang tua, ada perasaan kecewa, perasaan marah. Ya gimana, siapa sih yang nggak sakit hati ya, badan anak tuh perempuan terus udah lebam-lebam seperti itu. Tapi sebagai orang tua juga saya mengerti juga dengan perasaannya Ibu Betaria Sonata sama Pak Willy, gimana perasaannya terhadap anaknya. Tapi secara ini juga kan ya gimana ya, kalau nggak dilaporin juga Leon gitu-gitu terus. Saya juga takutnya Leon datang terus begitu lagi sama Rinoa. Jadi udah nggak nyaman gitu. Namun, ada hal yang mengejutkan dalam update dari perkembangan kasus kekerasan ini, di mana beredar voice note yang diduga adalah suara Leon meminta untuk menghapus video dugaan kekerasan, hingga Leon pun tampak merengek ke Riona.
memohon-mohon agar dirinya tidak dilaporkan ke polisi. Padahal sebelumnya, Leon yang tampak garang mengaku tidak takut dengan polisi. Tapi jangan dilaporin udah dong. Jangan, pandang pada aja gimana. Enggak, kan juga kayak begini loh, jangan. Please dong, jangan dong. Please, jangan dilaporin. Tapi jangan dilaporin udah. Anterin aku pulang sekarang, Mama. Mama nyuruh aku pulang. Anterin aja, udah kenapa sih? Tapi videonya dihapus. Mau videonya dihapus, mau yang itu mau. Mau videonya dihapus mau. Mau yang aku videonya dihapus. Videonya dihapus mau. Videonya dihapus. Videonya dihapus. Kamu bilangin. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak Polda Metro Jaya yang membenarkan adanya laporan yang dilayangkan oleh Riona? Dan seperti apa pula masyarakat yang mengaku geram hingga berharap pelaku kekerasan pada perempuan bisa diberikan efek jera dan juga dihukum seberat-beratnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, 6 sore, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mengingat keluarga Rinoa yang mengaku telah melaporkan masalah dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Leon Dosan. Hal itu pun dibenarkan oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana menyebut pihaknya telah menerima laporan dugaan kasus penganiayaan dan juga pengancaman yang dilakukan oleh artis Leon Dosan terhadap sang kekasih Rinoa Aurora Senduk. Menanggapi kasus ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pun juga mengatakan bahwa laporan telah dibuat pada tanggal 8 November 2023 lalu, hingga pihaknya pun saat ini tengah melakukan penyelidikan atas laporan kejadian yang viral tersebut. Tentu, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Leon Dosan kepada sang kekasih membuat publik pun tidak menyangka. Apalagi ditambah viralnya foto beberapa tubuh Rinoa yang lebam dan juga babak belur akibat penganiayaan. Publik pun semakin geram atas tindakan tidak wajar yang dilakukan Leon Dosan. Bahkan, publik pun mengecam keras atas tindakan-tindakan kekerasan kepada perempuan hingga berharap pelaku kekerasan fisik agar mendapatkan efek jera dengan dihukum seberat-beratnya. Atas nama RNA ini telah membuat laporan atas kejadian tersebut dengan dugaan laporannya adalah tindak pidana penganiayaan. Per tanggal 8 November ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, itu secara teknis juga ditetapkan Polda Metro Jaya. Untuk terlapor dalam hal ini adalah saudara MLRD, ya. Kemudian untuk tempat kejadian perkara di wilayah Jakarta Pusat. Itu yang bisa kami sampaikan. Tentu dengan dasar laporan kita akan melakukan
klarifikasi dengan patut dugaan ini dan tentunya mekanismenya pada tahap proses penyelidikan. Miris banget ya, dan saya rasa sih seharusnya tidak terjadi ya. Dimana kekerasan itu menyakiti satu sama lain, apalagi korbannya yang tersakiti. Seharusnya memang harus dikasih efek jerah, karena tidak bisa kita semena-mena ya sesama manusia, apalagi kita saling mengasihi tiba-tiba harus berbuat kasar. Itu intinya sih harus saling percaya, saling menghargai, itu aja sih. Ngeri sih, karena kan itu kan mengganggu mental, apalagi kita perempuan ya. Sebagai perempuan kan harusnya dilindungi ya. Kalau bisa dikerasin mendingan kayak nggak usah aja deh kak, baru pacaran loh kak, tiba-tiba udah dikerasin. Itu sih lebih baik sih lapor polisi aja sih kak ya. Lantas seperti apa sebelum kasus penganiayaan ini mencuat? Leon Dosan yang memperlihatkan isi dalam kamar pribadinya dan juga koleksi jaket hingga ruangan favorit tempat Leon latihan bela diri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Rea Utami. Jangan lupa saksikan Intens 5 kali sehari. Wow, udah kayak lebih dari minum obat. Langsung ya di channel YouTube Intens. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum kasus dugaan ini mencuat, Leon Dosan beberapa waktu yang lalu sempat mengajak tim Intens Investigasi untuk singgah di kediamannya hingga menunjukkan apa saja isi dari dalam kamar pribadinya. Selain koleksi action figure hingga lightstick dari boyband Korea Selatan yaitu Big Bang, Leon juga menunjukkan puluhan koleksi jaket di lemarinya yang diantaranya adalah jaket khusus untuk kebutuhan syuting. Selain itu, Leon pun juga melanjutkan ke ruangan yang lain yang merupakan ruangan favorit Leon, yaitu ruangan untuk berlatih bela diri. Lantas, seperti apa Leon yang memperlihatkan kepiawaiannya untuk bertinju di depan tim Intens Investigasi? Ada pemirsa. Pemirsa, mau tahu kegiatan Leon kayak gimana kalau di rumah setelah UN ini? Yuk, ikutin Leon. Isi dalamnya apa? Yuk, ikutin. Di sini di kamar nah ini biasanya nonton TV di sini, nonton TV. Biasanya kalau lagi nggak syuting nonton TV gitu. Terus emang hobi ngoleksi jaket juga ya? Ya, jadi ya ini sebagian dari koleksi Leon ya. Ini biasa dipakai buat syuting juga. Ya, ini jaket-jaket. Sekitar mungkin kalau ditotalin bisa 30-an kali ya. Yang paling suka yang mana ya? Ini kali ya. Ini soalnya dipakai buat pertama kali promo sinetron dari salah satu televisi. Ini Leon pakai ini, jaket ini. Ya, jadi mengingat ya. Flashback. Paling mahal ada di itu lokasi syuting lagi ya buat continuity kan. Itu lightstick. Jadi lightstick ini apa dari apa nih Big Bang ya apa? Iya, Big Bang ya. Ini Big Bang kan ntar dia mau comeback di tanggal 1 Mei dia mau comeback. Jadi persiapan juga nih, ntar kan mau datang ke Indonesia lagi, comeback lagi si Big Bang itu. Mungkin baterainya habis nih. Tapi beginilah kira-kira Big Bang. Ini
tempat di mana Leon latihan karate, taekwondo, kickboxing dan lain-lain biasanya. Kalau misalnya lagi jenuh juga ayunan di sini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.